Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Bahiti dan saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Ponpon. Kali ini eh, Bunda kita akan ngebahas tentang yang perlu kamu ketahui tentang dia. Dan ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise and be smart. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan berkah berkelimpahan, diberikan proses kerja dan karya sehingga uang terus-menerus masuk ke dompet kamu, uang terus-menerus masuk ke rekening kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan dalam jumlah yang terus bertambah. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke, kita cek dulu. Ini kamu terkoneksi dengan siapa? Apakah seseorang yang kamu pikirkan terciduk kali ini energinya? Di sini ada Pisces, Cancer, Scorpio, ada Gemini, Aquarius, Libra. Oke. Ada Capricorn, Taurus, Virgo. Oke, that's it ya. Ada 9. Ada 9 zodiak dan Bunda mau tarik dulu untuk inisialnya. Yang perlu kamu ketahui tentang dia, karena gini ya, kadang-kadang kita tuh memandang seseorang berdasarkan persepsi kita sendiri. Hati yang terdalamnya, we never know, kita nggak tahu gitu ya. Oke. Semesta berikan petunjuk Tuhan. Udah deh, cukup. Oke. Tuhan berikan petunjuk. Di sini ada Elu Cinta Luna. Ada U Ultra, ini adalah inisial dia ya. Inisial dia ini bisa inisial nama lengkap, nama julukan atau nama panggilan. Ada T Tango, ada H Hotel, ada Y Yankee, ada S Sutra, ada QQ Bag, ada D Delta. Kemudian ada G Gajah, ada C Cucak Rowo, ada O Oscar, ada Evanta, ada P Papa, ada J Jakarta, W Warsawa, dan ada K Kilo. Ada 16 inisial dan ada 9 zodiak. Oke. Kita lihat dulu ya kondisinya dia, apa sih yang kamu perlu tahu gitu. Orang ini yang jelas punya banyak maunya, termasuk sama kamu ya. Terus termasuk sama kamu ini dia banyak menuntut ya, menuntut, meminta kamu untuk maunya tuh kamu begini, begitu, begitu, begici ya, maunya seperti itu. Yang jelas ini dia sendiri jiwanya terperangkap sebenarnya ya. Terperangkap oleh apa? Tentu saja terperangkap oleh persepsi-persepsi dia, bagaimana cara dia memandang kehidupan, atau alias ya dia punya luka batin sendiri ya. The Hangwoman, itulah mengapa sebabnya uh, orang yang seperti ini itu sulit kalau misalnya mau diajak komitmen. Kenapa? Hatinya terombang-ambing terus, maju mundur cantik, cantik, maju mundur cantik, cantik. Jadi gitu. Dia nggak pernah bener-bener maju, nggak pernah bener-bener mundur. Wes omak karepe dhewe. Bunda pakai bahasa apa sih Bunda? Maksudnya dia tuh pusing-pusing sendiri gitu loh ya. Pusing-pusing yang nggak ada juntrungannya. Mending kalau misalnya pusing ada hasilnya, misalnya nyicil motor gitu kan pusingnya sama ya. Tapi kan ada hasilnya ya. Nyicil motor kan ada hasilnya motor. Nah ini tuh pusing-pusing sendiri, hasilnya kagak ada. Nah inilah dia gitu ya. Memang saat ini sebenarnya adalah masa-masa untuk dia tuh harusnya merenung, introspeksi diri, memang mestinya seperti itu. Karena ini juga dalam kehidupannya ternyata you know what, dia pun tuh gedebukan cari duit ya. Cari duit aja gedebukan, entah mungkin dia susah cari kerja atau kalau misalnya ada pekerjaannya juga, selalu kurang ya, ada aja masalahnya. Jadi hidupnya sebenarnya tidak sedang baik-baik aja. Oke, kita lihat ya. Ini sumbatannya di mana? Ada sumbatan di cakra dasar. Hmm,
Ada sumbatan di cakra tenggorokan dan ada sumbatan di ini di mana ya? 5. Oke, ini ada sumbatan di cakra ajna ya. Artinya apa? Ini orang kurang gerak, kurang olahraga, kurang gerak. Mungkin kebanyakan mager golar-goler, kebanyakan seperti itu. Ya. Jadi ya udah gitu dan um, apa ya? Cakra dasar tersumbat itu makanya kenapa? Dia kalau cari kerja nggak dapat-dapat, misalnya dia belum punya kerjaan atau kalau misalnya punya pekerjaan, cari duitnya tuh gedebukan atau misalnya ada penghasilan sih ada, tapi nggak tahu gimana duit itu bocor melulu ya. Cakra dasarnya tersumbat. Oke, kemudian apa lagi? Cakra ajna, ilham, kreativitas buntu, mandek. Ya, dia tidak bisa melihat persoalan itu dengan jernih, termasuk persoalan atau masalah-masalah dengan kamu. Dia nggak bisa melihat persoalan dengan jernih. Berpersepsi sendiri alias ngarang-ngarang sendiri ya. Ada persoalan apa itu dikarang-karang sendiri dah sama dia. Oh gini, gini, gini. Tapi itu sebetulnya persepsinya sendiri. Belum tentu benar seperti itu. Kemudian cakra tenggorokan. Bisa jadi saat ini dia tenggorokan lagi sakit atau dia banyak menutup-nutupi sesuatu alias nggak jujur sama kamu ya. Alias nggak jujur sama kamu ya. Jadi banyak seperti itu. Oke, sekarang Bunda mau cek untuk emosinya terlebih dahulu. Dia lagi ngerasain emosi apa sih? Jadi ini secara keuangan dia pun bergele. Kalau secara kesehatan ini ada masalah di badannya entah pegel-pegel atau bagaimana, ya. Terus juga secara kesehatan ada masalah, ini bisa sih pusing kepala, bisa atau tenggorokan sakit radang dan segala macam batuk-batuk. Seperti itu ya. Misalnya pun ada gangguan kesehatan itu sifatnya hanya psikosomatis atau nggak terlalu berat ya kondisinya dia, oke? Sekarang kita lihat dulu emosi-emosinya dia kenapa nih. Sebenarnya di dalam hatinya dia merasakan cinta ya. Tapi ya itu ya, karena mungkin punya masalah sendiri, terus terlalu menuntut ya, ekspektasinya dia terlalu tinggi, makanya jadi ilusif. Ilusif tuh orangnya jadi apa ya? Membayangkan hal-hal yang sebenarnya nggak bener. Jadi dia bayang-bayangkan sendiri. Tapi sebenarnya kondisi dia saat ini ya, itu adalah kayak semacam titik balik kehidupannya. Kalau dia bersedia untuk berubah, ya. Sebenarnya ini adalah masa-masa yang bagus. Kenapa? Ini kan ibaratnya kayak dia lagi dilucuti, dia lagi dibersihkan. Kenapa? Ya kalau dia mau untuk dibentuk dan bertumbuh, ini hidupnya akan berubah ya. Nanti ke depan rezekinya akan bagus dan segala macam. Tapi kalau dia mau, tapi masalahnya kalau dia tidak terbuka pikirannya atau dia masih ini ya, masuk dalam ilusi-ilusinya sendiri, ya tidak akan terjadi transformasi. Karena kenapa ini sebetulnya di dalam batinnya ini masih bagus loh, karena dia masih merasakan cinta ya. Dia masih merasa love, love gitu sama kamu ya. Oke Bunda mau cek perasaannya sama kamu gimana sih? Yang kamu perlu tahu tentang dia saat ini. Perasaannya ke kamu gimana sih sebenarnya dia ya? Iya, iya. Tadi Bunda udah sempat mention ya dalam kondisi kayak gini ini orang kalau misalnya ditantang untuk komitmen nggak bisa. Ya karena kenapa dia juga masih ingin memilih, belum mantep. Hatinya masih goyang sana sini ya. Goyang sana sini gitu. Belum bisa. Orang gimana ya? Orang dia masih muter-muter nggak karuan juntrungnya ya. Mau ditanya, Bapak mau ke Jakarta atau mau ke Bandung?
Entar masih pengen muter-muter gitu, ya udah. Biarin aja dia pusing-pusing sendiri ya. Perasaannya kepada kamu tidak baik-baik saja ya, dia ini sedang tidak baik-baik aja. Seperti tadi Bunda bilang, kesehatannya kena psikosomatis, kemudian cari duitnya juga gedebukan. Iya. Satu-satunya yang mungkin masih lumayan oke itu adalah dia masih merasa cinta di dalam hatinya. Cintanya sama siapa? Lawang sama kamu aja dia merasa udah berakhir hubungannya. Ya, terus cinta sama siapa? Tapi masih memikirkan, lah kumaha sih gimana sih ini ya. Mhm. Tapi masih mikirin ya wajar sih, ya karena kan memang dia masih galau-galau ya. Galau masih mau pilih yang mana, mau bagaimana dalam hidupnya, ya masih mikirin kamu. Ya, tapi mengenai relationship dengan kamu, dia merasa udah berakhir kok, gitu. Sebetulnya udah berakhir, dia merasa hubungannya dengan kamu ini udah berakhir, tapi nggak tahu gimana. eh Apa ya? Sekalipun dia merasa hubungan kalian ini sudah berakhir, tapi dia merasa bahwa suatu saat itu kalian akan terkoneksi kembali, akan balik kembali, akan minimal gimana ya? Minimal kalian itu nggak akan bisa saling melepaskan. Ini pikirannya dia ya, pikirannya dia. Ya, sebenarnya kalau Bunda bilang sih ini rada egois sih. Kenapa seperti itu? Dia masih ingin memilih, tapi dia yakin kamu akan menunggu dengan setia di sisi yang lain. Lah kok enak banget. Makanya dia santai-santai aja, studi banding sana-sini, traveling sana-sini. Kalau dia capek baru dia pulang sama kamu. Begitu. Ya, karena dia tahu kamu akan selalu welcome, membuka diri, membuka tangan, membuka kaki, membuka pintu gitu ya. Sama dia. Ya masih seperti ini gimana gitu. Oke. Okay? So, what to do Bunda? What to do ya. Nanti Bunda akan buka ya. Kalian mesti gimana? Kita tanya pada semesta apa yang mesti dilakukan. Oke, Bunda mau cari clue lebih banyak lagi tentang dia yang harus kamu tahu tentang dia. Ya, gimana ya? Seseorang di mana kamu attach, ini dia membutuhkan yang namanya physical connection. Ya pantesan ya dia tergoda sana-sini. Kenapa? Dia masih keranjingan kok dengan sentuhan fisik alias gatel. 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 Gatel orang ini. Kalau misalnya dekat sama kamu, ini senengnya grepek-grepek. Pak gitu ya, dipukul aja kalau grepek-grepek. Kecuali kamu memang mau, ya no comment nih kalau itu. Ya, that's why tarikannya ya, oh iya, cakra dasarnya ketutup kok ya. Iya, makanya sama orang pun dia gampang tergoda dengan daya tarik fisik. Kalau ngelihat orang, kalau misalnya dia laki-laki ya, ngelihat cewek yang mulus sedikit, bening sedikit, pahanya mulus putih, atau gimana ya, dia udah langsung drooling dong, ngiler gitu ya, tes tes tes, netes gitu ya. Udah langsung seperti itu ya, nggak heran kalau misalnya dia gampang banget gitu loh untuk tergoda ya. Termasuk kepada kamu pun, oke. You have to know this ya. Mhm. Ya, tapi gimana ya? Dia orang yang mudah memaafkan. Ya, jadi misalnya kayak berantem atau apa, dia gampang aja udah lupa gitu. Makanya dia pun memandang dirimu dengan kualitas yang sama. Karena dia adalah seorang pemaaf atau dia gampang aja, iya nggak apa-apa, udah lupa gitu. Misalnya kemarin bikin salah, atau kemarin kamunya bikin salah sama dia, udah lupa cepet banget. Makanya dia pun memandang kamu pun akan selalu memaafkannya. Kan memang orang itu selalu mengukur segala sesuatu itu dari dirinya sendiri ya. Makanya ya, orang yang sebenarnya penuh memaafkan ya. Mhm. Oke, but don't worry. Ini memang seperti yang tadi Bunda bilang, karena dia pun yakin kalau dia udah jalan-jalan habis studi banding sana sini, habis traveling sana sini, kamu akan selalu open heart, kamu akan selalu open table, atau kamu akan selalu open door kepada dia. Maka ya one day dia tetap akan balik sih sama kamu. Ya. Mhm. Ya gimana ya, kamunya mau gitu ya, ya dia ya
Seperti ini. Hanya saja sekarang anggap aja dia lagi jalan-jalan, lagi traveling. Gitu sih sayangku. Terus apa ya? Eh, kumaha Bunda? Abdi mah kudu apa bahasa Sundanya? Aku harus bagaimana tuh bahasa Sundanya apa ya? Aku harus gimana Bunda? Kita lihat, kita ngintip ya. Kita ngintip nasihat dari semesta gimana? Karena ini memang pasti dia akan kembali kepada kamu. Ada out flame, lawong memang. Gimana ya? Ya, begitulah ya. Ada orang yang model kayak begini. Dan kamu mesti gimana? Minta saran semesta, tunjukkan jalan. Tunggu ya. Lebih baik kamu menunggu. Kamu nggak usah ngejar dia, nyari dia. Needy atau kemerungsung soal dia. Biarin aja. Biarin aja, kamu duduk manis aja, kamu menyibuk-nyibukkan diri ya. Oke, kamu perlu denger ini ya. Saran dari semesta adalah kamu mending nungguin ada orang yang lebih baik dari ini. Dari ini nih. Mendingan kamu nungguin yang lain lebih baik. Ada loh, ada. Kalau semesta nyuruh nunggu, pasti kan ada yang lebih baik. Ya, daripada sama orang ini ya. Yang enak aja habis dia capek jalan-jalan studi banding baru dia balik sama kamu kan. No. Oke. Nggak usah ragu-ragu, udah ada yang lebih baik daripada dia di depan menunggu kamu. But it's up to you sayang. Kan memang kayak jodoh pas segala macam itu kan pilihan ya. Semesta itu cuma memberikan kesempatan. Memberikan opsi ini. Silahkan kamu mau pilih jalan yang mana. Cuman begitu doang. Ya, oke. Well, I think that's it. Bunda mau bukain dikit deh ya biar kalian nggak penisirin gitu. Kira-kira kalau misalnya dia mau balik itu kapan Bunda ya? Kapan? Ini nggak selalu keluar sih, nggak selalu keluar timelinenya. Biasanya sih kartu ini akan selalu ngasih timeline tuh abu-abu atau serba teka-teki, misterius gitu ya. Tahun ini ya? Tahun ini? Oke. It's up to you. Terserah kepada kamu, cinta-cintaku. Oke, sayang-sayangku. This is your life. Tapi perhatikan tanda-tanda dari semesta ya. Oke? Sekarang Bunda mau cek readingan ini kira-kira resonate buat kamu-kamu yang berzodiak apa saja. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Nanti di akhir video Bunda mau pakai pendulum deh. Silahkan siapkan pertanyaan yang jawabannya yes or no. Iya. Nanyain apa deh, terserah ya. Oke. Ya buat seru-seruan lah ya. Nanti Bunda kasih pasang pendulum. Oke. Resonate buat Cancer. Ada Leo. Ada Scorpio. Oke. Ada Sagittarius, Aries. Oke. So far sudah 5 ya. Ada Pisces, ada 6 zodiak. Oke. Sekarang Bunda mau tarik untuk inisialnya ya. Inisial kamu. Ada O Oscar. Ada J Jakarta. Untuk J Jakarta energinya cukup kuat. Ada H Hotel. Ada U Ultra. Untuk H Hotel energinya cukup kuat. Ada X Extra. Ada Y Yankee. Ada Z Zulu. Ada M Mama. Ada V Vivo. Ada K Kilo. Ada D Delta. Ada G Gajah. Untuk G Gajah energinya cukup kuat. Dan di sini ada Enona. Well, kurang lebih ini. Kalau misalnya ini resonate dengan kamu. Bunda minta feedbacknya di kolom komentar ya sayangku. Oke. Oke, now seperti tadi Bunda janjikan, Bunda mau pakai pendulum ya. Mau pakai pendulum silahkan ajukan pertanyaan apapun yang jawabannya adalah ya dan tidak. Kalau pendulum
berhenti bergoyangnya ini ke kanan kiri berarti jawabannya adalah tidak, geleng-geleng gitu ya. Tapi kalau misalnya maju mundur maka jawabannya adalah iya, oke. Tarik nafas, semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke, tarik nafas. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk atas pertanyaan teman-teman di sini semuanya. Aduh, ini kok energinya mejen gini ya. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke, energinya agak mejen, nggak apa-apa. Ini berarti agak lemah ya, nggak apa-apa, it's okay. Agak lemah. Agak mejen, kita lihat. Belum, tunggu dulu. Masih bisa berubah, lihat. Oke, jawabnya adalah iya ya. Jawabnya adalah iya. Apapun yang menjadi pertanyaan yang tadi kalian ajukan, jawabannya adalah iya. Well, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar ya, sayangku. Segala doa yang terbaik dari Bunda untukmu. I love you. Bye-bye.